Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para asatidzah dan jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa iman, Islam, sehat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kemarin kita telah membahas salah seorang tokoh yang sebelumnya Ahlus Sunnah berubah menjadi Khawarij. Ada yang masih ingat siapa namanya? Imran bin Hittan, Masya Allah. Monggo. Jazakallah khair. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan 3 faedah yang kemarin disampaikan? Fadhal Syekh. Pentingnya bermusyawarah. Terus? Optimis beda tipis dengan apa? Bukan, dengan sombong. Terus yang ketiga apa? Dahsyatnya fitnah wanita. Tafadhol Mas Farel ya. Terakhir, kemarin qadarullah anak keliru dalam menyampaikan ayat. Ada yang keliru. Siapa yang bisa menyebutkan di mana kekeliruannya? Dapat 2 buku insyaallah. Iya, monggo. Gimana? Iya, harusnya gimana? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Ayyahuddu. Bukan. Gimana? Qulil mu'minina yaghuddu. Nah, terus jadi kemarin qadarullah saya salah dalam menyampaikan ayat. Kemudian alhamdulillah ngobrol-ngobrol sama Ustaz Sugih, iya ada yang salah. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita juga akan menyimak sebuah kisah ya. Dan kisah ini adalah salah satu potongan dari perjalanan hidup Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ketika itu Fudail bin Iyad pernah berjumpa dengan seorang kakek-kakek. Fudail bin Iyad pernah berjumpa dengan seorang kakek-kakek. Lalu Fudail ini bertanya kepada si kakek tersebut, sudah berapa lama engkau hidup di dunia wahai kakek? Sudah berapa lama engkau hidup di dunia wahai kakek? Maka si kakek-kakek ini menjawab, sudah 60 tahun lamanya. Sudah berapa? 60 tahun lamanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh si kakek tersebut, maka Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, sudah selama itu? Subhanallah, bentar lagi engkau sampai ke tujuan. Jangan paham? Sampai kemana? Sampai ke akhirat, maksudnya bentar lagi meninggal. Kalau bahasa kita ya wis enggal. Dan ini kalau kita praktekkan di negara kita ini ya khawatirnya tersinggung ya. Malah padu mengko ya. Emang sing nemu ora apa?
Tapi beda dengan kakek-kakek ini. Si kakek ini setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad, kakek ini pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bertanya, ata'rifu tafsirahu? Wahai kakek, apakah kamu tahu tafsir dari apa yang kamu katakan? Si kakek cuma diem, nggak jawab apa-apa. Lalu Fudail melanjutkan ucapannya, taqulu ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'un. Engkau tadi itu baru saja mengatakan aku adalah hamba Allah dan aku kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamilah wahai kakek, faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un falya'lam annahu mauqufun. Maka pahamilah, barang siapa yang tahu bahwa dirinya nanti akan kembali kepada Allah, bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali, akan meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falya'lam, ketahuilah dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Dan barang siapa yang tahu, yang sudah paham, sudah sadar bahwasanya nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah setelah itu dia akan ditanya oleh Allah. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Dan setelah dia tahu bahwasanya kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya dia mempersiapkan jawaban dari sekarang. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, sang kakek pun bertanya, wahai anak muda, apakah ada cara agar selamat dari pertanyaan-pertanyaan nanti? Maka kata Fudail, sangat mudah jawabannya insya Allah. Jawaban Fudail ini, beliau mengatakan seperti itu supaya si kakek enggak putus asa. Jadi beliau mengatakan mudah insya Allah kakek, enggak sulit kok. Lalu si kakek itu bertanya, apa itu? Fudail pun menjelaskan lagi, tuhsinu fima baki yughfaru laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baki ukhitta bima madha wa bima baki. Caranya adalah engkau perbaiki sisa umurmu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosamu yang telah lalu. Akan tetapi kalau di sisa umurmu ini engkau semakin buruk, semakin menjadi-jadi, tua-tua, keladi, maka ketahuilah engkau akan disiksa di sisa umurmu ini dan apa yang telah berlalu dari umurmu. Jadi nanti akan disiksa yang dulu juga akan disiksa. Lalu Fudail bin Iyad membawakan sebuah ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka keburukan yang pernah mereka lakukan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Di antara faedah yang bisa kita petik, ya sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama adalah umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu tidak panjang. Kisaran berapa sampai berapa? 60 sampai 70-an. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Antara umur umatku itu antara 60 sampai 70. Adapun yang lebih dari itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
nuwun sewu, bagi kita yang usianya sudah di atas 50, sudah jangan terlalu sibuk dengan dunia. Sibukkanlah diri kita dengan akhirat. Karena sekali lagi nuwun sewu ya, wis perek ya. Jenengan sudah hampir sampai ke tempat tujuan jenengan. Mau pulang ke kampung halaman panjenengan. Maka bawalah bekal, yaitu bekal yang paling baik. Dan inilah faedah yang kedua, pentingnya mempersiapkan bekal yang paling baik. Apa itu bekal yang paling baik? Napa Pak? Takwa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, kalian berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, harus kita tanamkan sedalam-dalamnya dan kita yakini seyakin-yakinnya kelak kita akan dihadapkan di hadapan Allah dan kita akan ditanya atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Maka berhati-hatilah ketika berucap, bertindak, niat ya, dan yang semisalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat ya, sampai dia ditanya mengenai umurnya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi fima amila ya, dan mengenai umurnya mengenai ilmunya dia ilmunya itu digunakan untuk apa, apakah untuk menipu manusia atau untuk memberikan petunjuk kepada manusia, akan ditanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan hartanya itu dari mana, akan ditanya, dan disalurkan kemana, apakah untuk ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang mana di situ penuh ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan dari anggota tubuhnya ini untuk apa, ini jemari ini untuk scroll apa, mata ini untuk menikmati apa, kaki ini dilangkahkan untuk kemana, hati ini ketika melakukan sesuatu niatnya untuk apa, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Kemudian yang keempat, yang terakhir, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Buktinya apa? Buktinya tadi Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam firman-Nya yang dibawakan oleh Fudail bin Iyad akan mengganti keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di masa lalunya jika dia benar-benar taubat nasuha. Dan mengenai pergantian dosa-dosa yang lalu dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa datang atau pada saat itu ketika dia bertaubat, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan sekurang-kurangnya ada dua penafsiran. Yang pertama adalah ketika seseorang dulu masa lalunya buruk, kemudian dia berubah menjadi baik, lalu akan diganti keburukannya dengan kebaikan. Berdasarkan ayat itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang pertama, Allah mengilhamkan, memberikan hidayah kepada dia untuk melakukan amalan-amalan baik sehingga amalan-amalan buruknya itu tertutup ya. Keburukan-keburukannya itu tertutup sehingga hilang ya. Yang kedua penjelasannya kata beliau adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kemaksiatannya dengan taubat, taubatan nasuha, sehingga setelah dia bertaubat dosa-dosa yang lalu dihapus, dihilangkan ya. Jadi ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan antara Fudail bin Iyad dan seorang kakek-kakek yang berusia 60 tahun. Yang pertama apa?
umur umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak panjang. Ya. Kemudian yang kedua, bekal terbaik itu adalah takwa. Yang ketiga, harus kita yakini bahwasanya nanti setelah kita meninggal kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sidang. Ditanya atas apa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu faedah dari Imam Ibnu Katsir mengenai kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertaubat dari masa lalunya yang buruk. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.